Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dun Sana semua. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali lagi kita di belak-belakan Semen Padang FC. Nah, kali ini kita sudah di edisi yang atau di episode ke-12 belak-belakan Semen Padang FC. Nggak terasa sudah cukup panjang perjalanan kita ya. Nah, kali ini kita mengangkat tema Liga Kemungkinan Jilid 2. Wah, Liga Kemungkinan Jilid 2 ini udah kayak, program sinetron ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang, program ini kita rancang untuk memberikan informasi kepada Anda semua yang masih bertanya-tanya terkait seputar persiapan dari tim Semen Padang FC menghadapi Liga 2 tahun 2021. Nah, untuk itu kita sudah mengundang orang yang sangat berkompeten untuk membahas terkait dengan apa coba? Ya, tema kita kali ini. Nah, langsung saja kita perkenalkan, nggak usah diperkenalkan lagi karena ini adalah tuan rumahnya. Ini adalah manajer tim sekaligus direktur operasional dari PT Kabel Sirah Semen Padang, Bapak Effendi Saputra. Selamat sore Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Salam buat semua fans Semen Padang di seluruh Indonesia. Oh ya, karena ini masih Iya, pandemi, jadi saya pandemi. pakai. Tapi ini di studio boleh Di buka ya? studio boleh. Karena tadi udah, swab, Oh iya, udah swab. tadi udah swab, jadi sekarang sudah negatif Nah, dan semoga kita semua negatif. Vaksin sudah dilaksanakan dan semua biar sehat, kompetisi berjalan mhm, dan semua sehat lah kita doain. mhm. Nah, sebelum kita mulai, Pak Effendi, kita sapa dulu para sponsor yang sudah mendukung program kita ini. Ada PT Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Nagari, Telkomsel, IndiHome, PT Surya Global Makmur. Langsung saja topik kita, Liga Kemungkinan Jilid 2. Karena banyak yang bertanya, baik itu melalui akun Instagram kita, Facebook, dan juga di YouTube kita terkait dengan persiapan dari tim. Nah, Pak Effendi mungkin bisa dijelaskan dulu, ini sebenarnya Liga 2 ini seperti apa sih Pak Effendi? Ya, Informasi terbaru nih. ya judulnya cukup bagus. Dulu kita bawa tagline Liga Kemungkinan tahun lalu ya, Mhm, karena main nggak ini, main nggak, kemungkinan kapan, kemungkinan kapan, makanya kita sepakat sebut Liga Kemungkinan. iya. Saya pikir Liga Kemungkinan itu berakhir di 2020, ternyata 2021 masih ada Liga Kemungkinan ini, masih berlanjut. Jadi apa? Kita belum tahu lagi Liga 2 ini berjalan atau tidak. Seperti yang kita tahu, keputusan liga berjalan itu baru akan diputuskan setelah final Piala Menpora. Mhm, Jadi Polri akan mengevaluasi Piala Menpora ini sejauh mana tingkat keberhasilannya dalam kaitan dengan pengendalian virus COVID ini, sehingga itu akan menjadi bahan dia untuk memutuskan Liga 1 dan Liga 2 dan Liga 3 lanjut bisa dilaksanakan di musim 2021. Artinya sampai saat ini tidak ada satu keputusan pun yang wow, menyatakan bahwa liga ini akan berjalan. Ini tentu akan mempengaruhi klub-klub dalam melakukan aksi-aksinya ke depan, pikir itu. Kalau untuk Liga 1 oke, kita tahu ada kompetisi, Piala Menpora ya. Piala Menpora. Sementara Liga 2, sejauh ini belum ada kabar atau gimana? Ya, itu juga termasuk salah satu yang aneh ya menurut saya. Seharusnya juga Liga 2 diberikan kesempatan untuk menguji sejauh mana kedalaman tim Mhm. dan persiapan tim. Ini tidak hanya soal persiapan tim, tapi juga sebenarnya persiapan panpel. Bagaimana panpel klub-klub Liga 2 juga siap untuk menghadapi ketika ditunjuk menjadi tuan rumah dengan prokes ya. Mhm. Jadi berbeda dengan panpel-panpel sebelumnya, panpel sekarang ini ada dengan protokol kesehatan. Jadi kalau ini tidak dipraktekkan, nanti mungkin aja ketika tampil di event sesungguhnya mungkin kita satu 2 pertandingan pertama akan kelabakan. Jadi Mhm. ya, sangat disayangkan sebenarnya nih Piala Menpora bisa melibatkan semua
klub baik Liga 1 dan Liga 2 hingga tidak ada perbedaan Liga 1 aja yang ikut. Karena sejujurnya Semen Padang sangat siap untuk berkompetisi dan sangat siap untuk ikut kalau diundang, tapi ternyata kan tidak ada Liga 2 yang diundang dan sampai saat ini juga tidak ada turnamen pramusim yang dibuat untuk, Liga 2 ini yang terus terang mengecewakan kami. Tapi kemarin itu sempat ada isu bahwa, akan ada dua kontestan dari Liga 2 nih. Ya, Sampai-sampai orang banyak nanya ke kita, "Loh kok Semen Padang nggak ikut sih?" iya. Karena ada isunya kalau kita nggak salah itu PSMS sama Sriwijaya. Apakah ini sebelumnya memang sudah ada beredar atau gimana nih? Justru saya sebagai manajer Semen Padang adalah orang yang paling protes dengan keputusan itu. Kenapa ada perbedaan perlakuan gitu loh kan, kita sama-sama Liga 2 kenapa 2 yang diundang? Heeh. Dan itu cukup santer akhirnya dibilang ada klub Liga 2 yang ngiri, ada klub Liga 2 yang Mhm. tidak rela. Ya kita sama-sama Liga 2, ada Liga 1, Liga 2, kenapa Liga 2 yang ini nggak diundang, yang ini diundang? Kalau acuannya adalah peringkat 4, peringkat 5 2019, maka sebenarnya Semen Padang yang paling berhak karena 2019 Semen Padang masih megang saham LIB, Mhm. masih di Liga 1, seharusnya kita yang diundang Mhm. bersama Badak Lampung, kenapa 2 tim yang lain gitu. Jadi saya protes keras soal itu, hingga malam sebelum undian direktur LIB langsung menghubungi saya dan menyatakan bahwa PSMS dan Sriwijaya tidak jadi diikutsertakan. Jadi jadi ya saya pikir itu sebuah keputusan yang tepat ya, kalau mau main semua ya main semua, kalau mau main dua dua tim ya jangan dong, itu kan tidak ada aspek keadilan di situ, tolak ukurnya nggak jelas. Jadi memang kita juga harus memberikan masukan-masukan yang baik pada PSSI dan LIB supaya mereka juga menyelenggarakan kompetisinya juga benar gitu loh. Kita masih menunggu apakah Liga 2 dibuatin nggak, kalau enggak ya semua Liga 2 tidak ikut, gitu aja sih. Nah, kita masih, eee, kita sangat tertarik nih soal yang tadi Pak Effendi bilang, kita pernah melakukan ujuan protes gitu, Mhm, terkait hal kita mhm, nggak masuk sih dalam, Piala Menpora. Kalau seandainya kita diizinkan atau kita ditunjuk, kita mhm. siap nggak sih, Pak? Insyaallah siap, Kan siap. kita sudah siap. Jadi kalau ada yang bertanya, "Sekarang Semen Padang udah buka?" Tidak, ya pemainnya sih sebenarnya sudah tinggal on calling aja ya, Mhm. cuman kan kita juga tidak berani, melakukan, pendekatan yang lebih serius apalagi sampai ke kontrak jika musim kompetisinya juga belum jelas. Iya, kalau kita lihat format Piala Menpora ini tuh saya mengkritisi juga sebenarnya ini jadi kayak Tarkam level level nasional aja kan. Pemain Kenapa? dikontrak 1 bulan hanya untuk Piala Menpora, banyak klub Liga 1 yang menerapkan itu. Ini yang mengecewakan, tapi memang di sisi lain, ya ini menjadi contoh yang baik juga, artinya kompetisi sudah siap on gitu loh. Tapi Mhm. ya menurut saya sudah jalan aja kompetisi gitu. Jadi kalau ditanya lagi ke Semen Padang, siap nggak kalau diajak? Ya pasti siap, karena, seperti yang saya katakan sebelum, kita akan lebih banyak pemain lokal, jadi tidak sulit untuk mengumpulkan pemain-pemain lokal yang ada. Justru karena kita kelamaan nunggu, pemain-pemain lokal terbaik kita pada cari jalan keluarnya masing-masing, ini juga mengecewakan kita sebenarnya, sehingga beberapa pemain lokal andalan kita lepas gitu, nggak bisa kita pertahankan karena memang tidak ada kepastian liga kompetisi ini akan berjalan atau tidak. Mhm. Nah ini memang, sangat disayangkan untuk Liga 1 itu ada, dan itu formatnya sistem, eee, ada tempat, Full, ada grup. per grup gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ditakutkan sama pemerintah sendiri atau pihak kepolisian ini, Pak? Mmm. Kalau dari ya mungkin telah ada manajer meeting sebelumnya, sebenarnya apa sih? Sementara liga liga lain itu tetap jalan gitu. Saya pikir bukan kepolisian ya, karena izin Piala Menpora itu mengizinkan turnamen Menpora yang formatnya bisa diatur sebenarnya oleh PSSI dan LIB. Ini masalah LIB dan, bukan LIB sih, PSSI tidak mau aja membuat kompetisi yang melibatkan Liga 2, sebenarnya kemauannya di PSSI aja. Jadi saya termasuk salah satu perwakilan Semen Padang hari ini sebagai salah satu yang termasuk vokal berbicara mengkritisi ya, artinya kita mengkritisi sebenarnya kenapa polisi sah-sah aja kok dia memberikan kebebasan kepada semua klub untuk menyelenggarakan, tapi kenapa, cuman Liga 1 gitu loh. Nah Mhm. ini mungkin kan ada kekhawatiran mungkin dari PSSI, kalau terlalu banyak nanti ada kebocoran yang akhirnya satu titik kebocoran rame akhirnya membatalkan Liga 1. Saya pikir itu sih kegelisahan PSSI ya, jangan Mhm. sampai
ini yang menjadi tolak ukur untuk izin liganya, tidak keluar hanya gara-gara ada kebocoran itu. Tapi memang agak aneh sih kalau kalau kita sih, menilai dari media kan banyak orang melihat bahkan melontarkan, pernyataan, Liga Inggris jalan, Liga Malaysia tetangga kita jalan, Ya, Vietnam, Thailand jalan. Kok Indonesia segitu takutnya gitu? itu dia. Ya, apalagi, ketua umum yang notabene memang sebelumnya adalah polisi, Heeh. seharusnya bisa menjamin liga ini berjalan. Tapi sudahlah, saya pikir itu sudah diperdebatkan, kita, mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang harus mendukung PSSI Mhm. untuk mensukseskan Piala Menpora supaya ini menjadi dasar, untuk dikeluarkannya izin Liga 1 dan Liga 2. Jadi mau nggak mau, ya main Padang harus dukung supaya Piala Menpora ini sukses, supaya liga itu berjalan sesuai dengan, jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ditentukan katanya kan Liga 1 akan berputar akhir Juni dan Liga 2 akan ikut 1 minggu atau 2 minggu setelahnya. Ya kita mudah-mudahan Piala Menpora sukses dan mudah-mudahan kita segera mendapat kepastian kapan ini kompetisi bisa berjalan dan main Padang bisa serius untuk kembali membentuk tim. Nah, sebelum kita, membahas terkait persiapan dari tim Semen Padang, kira-kira nih, kalau boleh menjagokan dari Piala Menpora ini, Pak Effendi, siapa yang mau dijagokan? Jadi ya saya termasuk orang yang fokus pada tim saya sendiri ya. Jadi Hmm. saya kurang mengikuti sih kalau persiapan dari tim Liga 1 karena saya lihat sama rata aja ya, belum Mhm. ada yang terlalu menonjol, yang biasa-biasa aja mereka juga pasti akan uji, yang pasti bakal ada kejutan-kejutan lah. Tim yang nggak diprediksi mungkin akan buat prestasi, tapi kalau untuk menjagokan siapa yang juara, saya belum berani tebak-tebakan. Karena sangat sangat, unik sih, Iya, dengan kondisi tidak ada yang menjadi tuan rumah. iya, Semuanya sama-sama di luar kandang, iya, jadi tanpa penonton. memang daripada menebak lebih bagus kita fokus main Padang aja ya. Iya, oke deh. Nah, itu dia di sana semua. Nanti kita akan balik lagi dan kita akan fokus dengan persiapan dengan tim Semen Padang FC bersama dengan manajer tim Semen Padang FC, Pak Effendi Saputra. Sesaat lagi. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukan perubahan. Kembali lagi di Blak-Blakan episode 12 dan masih dengan tema Liga Kemungkinan Jilid 2. Kita masih bersama dengan Pak Effendi Saputra, manajer sekaligus direktur operasional dari tim Semen Padang FC. Pak Effendi, balik lagi. Nah, seperti yang janji kita tadi, kita mau tanya nih, sejauh mana sekarang ini persiapan tim Semen Padang FC? Katanya menghadapi Liga 2. Iya, artinya, kita sih sebenarnya sudah sangat siap ya untuk Mhm. mulai ya, tapi kembali lagi, kita tidak bisa apa-apa tanpa kepastian kapan liga ini akan berjalan. Karena sponsor juga sudah mulai bertanya, ya artinya kalau mau mulai, sponsor sekarang lebih mau kepastian. Kita akan melakukan perjanjian kontrak sponsorship kalau liganya sudah jelas. Kalau masih liga kemungkinan nggak mungkin. Kalau Kalau masih liga kemungkinan berat, Iya. sponsor juga berpikir, kita keluar uang hanya untuk sebuah kemungkinan. Mhm. Jadi kita masih berharap agar PSSI segera
untuk menetapkan liga ini mulainya kapan. Tapi Mhm. memang semua itu kan tergantung kepada keputusan Polri. Kita berharap Polri bisa memberikan kepastian dan PSSI juga bisa memberikan kepastian sehingga kita bisa memulai persiapan. Persiapan tidak hanya membentuk tim tapi juga mencari sponsor. Jadi sebenarnya komitmen dari sponsor sebenarnya sudah beberapa sponsor sudah siap, Mhm. tapi kembali lagi mereka akan melakukan perjanjian itu kalau semua fix gitu loh. Kalau tanggalnya sudah fix siap. Jadi mereka sekarang lebih hati-hati karena berkaca kepada musim lalu banyak kejadian sudah sponsor anggarannya turun, Mhm. liganya nggak jalan. Jadi mereka ngerasa jangan sampai terulang lagi. Begitu juga kami. Jangan sampai kita sudah rekrut pemain mahal-mahal, udah kontrak. Ini taunya kompetisi nggak jadi. Akhirnya Mhm. kan klub yang sangat dirugikan dalam hal ini. Kita berharap bapak-bapak di PSSI nonton belak-belakan ini. Ini Kita keluhan, tag nanti iya PSSI. PSSI kita tag. Aha. Sekarang Semen Padang menjadi salah satu klub yang tidak hanya diem aja gitu loh. Kita Mhm. sekarang lebih banyak bersuara ya di forum-forum klub-klub Liga 2. Semen Padang termasuk yang sering memberikan kritik membangun ya, artinya bukan kritik menjatuhkan. Kita Mhm. pengen PSSI lebih baik, kita pengen LIB lebih baik seperti regulator-regulator di Liga Thailand, di Liga Malaysia, mereka bekerja dengan sangat baik, kita dorong itu. Mhm. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan kritisi-kritisi membangun. Jadi semoga dengan masukan-masukan kita mereka terus belajar berbenah menjadi lebih baik. Mmm. Karena kalau kita cuma diem, ya nggak ada masukan, berarti, Ya, mereka berpikir, udah "Oh bagus. udah bagus," gitu-gitu aja. Padahal masih jauh dari bagus. Nah, ini tadi soal kesiapan, berarti kan kita harus ada yang namanya sponsor dulu, Ya, heeh, baru kita bisa rekrut gitu. ya. Kalau seandainya, sudah ada kepastian, kemarin kan ada rencana, ini baru Hmm, rencana, hmm, seperti yang Bapak bilang tadi, bulan Juni akhir hmm, atau awal-awal Juli lah. ya. Sejauh ini kita gimana nih, Pak? Alhamdulillah Semen Padang nih satu-satunya klub yang masih berbasis dari perusahaan BUMN ya. Mhm. Jadi hampir dipastikan Semen Padang pasti menjadi sponsor ya. Tinggal masalahnya komitmen aja nih. Komitmen kapan mulai, ya kita bisa mulai kalau tanggalnya sudah fix dan sudah ditentukan. Jadi tarik ulurnya di situ aja sekarang. Kita mau mulai, tapi Heeh, sponsornya belum masuk. heeh. Kapan masuk? Ya tunggu balik lagi, tunggu jadwalnya gitu. Jadi kita mendesak lagi PSSI, ayo dong PSSI kasih jadwalnya biar kita bisa ngomong sama sponsor. Sponsor juga bilang selama kompetisi belum jelas, kita juga nggak bisa turunkan anggaran sponsor kita. Jadi bolak-balik ke situ aja. Dan syukurnya beberapa sponsor di luar Semen Padang sendiri sudah banyak sih sebenarnya. Kemarin kita termasuk salah satu, tim dengan sponsor yang banyak ya istilahnya, Mhm. yang nggak menyombongkan diri tapi ya alhamdulillah banyak yang berminat musim lalu, menjadi sponsor kita ya. Bisa dilihat dari beberapa brand yang cukup bagus. Mudah-mudahan musim ini kalau fix dan kompetisinya jelas, insya Allah yang lain juga akan menyusul selain Semen Padang. Jadi banyak sebenarnya yang sudah berminat dengan Semen Padang, hanya tinggal menunggu aja fix atau tidaknya kompetisi kapan dimulainya. Tapi kan banyak juga ini beredar isu dan juga beredar di media sosial, beberapa klub sudah melakukan persiapan, baik itu, eee, rekrut pemain, atau juga sudah ada merencanakan jadwal latihan. Kita sendiri Semen Padang gimana? Saya berpikir kita latihan tapi kalau belum tahu musim kompetisi ngapain gitu ya. Nah, kayaknya Heeh. posnya kebuang aja. Kalau hanya untuk pencitraan di media, mending kita ngobrol-ngobrol di belak-belakan Oh, aja. iya iya iya. Supporter tetap akan melihat Bang Roni, Iya iya iya. nanti kita perbanyak tayangannya. Pokoknya kalau mau pencitraan media seperti itu ya begitu saja. Tapi saya sih sudah bicara dengan coach, beberapa coach yang nanti akan coba kita pilih siapa ya. Ini juga masih menjadi tanda tanya besar. Kita masih akan melihat siapa yang akan menangani ini. Tapi tadi meeting kita sudah rencana April mungkin kita akan mulai membuka latihan, latihan terbatas yang pemain-pemain di Sumberaya sekaligus mungkin kita akan buka ajang seleksi undangan.
ada pemain-pemain tertentu yang akan kita undang, kita lihat kemampuannya kalau memang cocok bergabung. Tapi, ya April juga ada bulan puasa kan, Mhm. jadi kemungkinan kita akan lihat apakah April kita akan mulai latihan atau nanti setelah lebaran. Karena kalau memang Juli mainnya ya mending setelah lebaran, jadi pemain nggak pulang-pulang lagi kan. Jadi memang setelah lebaran sudah fokus, tim, TC, kompetisi. Nah tinggal perhitungan cost juga jauh lebih murah. Kita sekarang harus mempertimbangkan itu semua berbasis pada cost. Jadi kalau cost-nya besar, ngapain kalau efeknya belum ada gitu. Jadi kalau sudah pasti, pasti kita sudah siap gitu. Ada rencana untuk, buka seleksi secara terbuka untuk kawasan Sumatera Barat? Kalau seleksi terbuka mungkin enggak ya, tapi Mhm. seleksi terbatas dan seleksi undangan. Jadi kalau seleksi terbuka itu, terlalu besar skupnya dan juga efeknya juga tidak terlalu banyak ya. Kembali lagi itu biasanya pencitraan aja itu. Kita langsung aja menyasar gitu kan. Mhm. Tentu kita sudah punya talent-talent scouting Mhm. personal ya yang memberikan masukan, "Oh di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada pemain ini bagus dilihat." Nah, tentu itu kita akan panggil dan kita gabung dengan pemain-pemain yang sudah kontrak ya, pemain-pemain Padang yang sudah kontrak nanti latihan bareng, bergulir aja itu. Mungkin April kita buka, latihan santai sekaligus nanti bisa menyaring dengan undangan-undangan pemain-pemain undangan, kita lihat kalau emang bagus kita kontrak. Mhm. Tapi, tentu yang penting bergulir nih latihannya nanti bulan April mungkin. Ada yang banyak menanyakan soal hal ini, Pak. Mhm. Sebenarnya berapa banyak sih pemain kita yang dipertahankan dari musim kemarin yang nggak jadi itu? Mmm, Ini kan belum ada nih sampai sekarang nih, Pak. iya 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 iya. Hanya di blak-blakan kita kasih tahu. Oke, ini buat yang ngikutin blak-blakan nih pasti langsung tahu update informasi terkini Iya. nih. Jadi yang udah pasti itu ya seperti Genta Alvaredo karena dia kontraknya panjang ya. Mhm. Kemudian Amar juga, Amar Prayogi, terus ada Yoga Andre, itu juga panjang. Nah, ada beberapa juga pemain yang kontraknya sudah akan dibuat panjang gitu kan. Kemarin, ya apalagi yang alumnus-alumnus pemain muda, alumnus akademi kita, tahun ini mungkin akan dibuat panjang ya, seperti Aimar Ohorela ya. Mhm. Itu kan didikan akademi kita dan kemungkinan akan panjang gitu kan. Satu lagi back andalan kita yang main di timnas, Fadil. Mhm. Itu juga mungkin akan dibuat panjang. Jadi memang konsentrasi itu contoh 2 aja, cukup 2 dulu ya. Waduh. Jangan banyak-banyak kali, nanti nggak seru lagi. Heeh. Jadi kira-kira 2 nama ini kemungkinan besar sih akan terus bersama Semen Padang dan mungkin akan panjang ya seperti dengan pemain lain. Nanti ada beberapa dari akademi promosi, mungkin 1, 2 pemain akan promosi. Siapa dia nanti kita akan lihat perkembangannya, yang lain ya nanti kita bahas. Tapi nggak takut sih, Pak, untuk, pemain-pemain ini kategorinya diculik sama klub yang, buru-buru seperti yang Bapak bilang tadi, ya meskipun kategorinya adalah ajang, apa ya namanya, pencitraan, tapi Ya, mereka tiba-tiba culik. Nah, ngambil heeh. rekrut pemain-pemain kita nih. Saya pikir nggak masalah ya di sepak bola profesional siapa yang, kontraknya sudah selesai dan memang dia punya pilihan yang lain, ya wajar-wajar saja ya. Dan saya sih nggak pernah takut ya untuk kehilangan pemain ya. Banyak yang masih pengen main di Semen Padang, banyak yang bahkan menurunkan rate-nya demi main di Semen Padang. Inilah hebatnya bintang satu ini. Iya iya iya. Jadi berbanggalah kita supporter Semen Padang, klub kita ini diminati banyak orang dan klub besar. Heeh. Saya itu sampai harus menjaga standarisasi pemain yang bergabung ke Semen Padang. Bayangkan menjaga standarisasi, artinya pemain yang masuk ini harus punya kualitas lah, yang potensi dan setidaknya orang tahu ini pemain bakal besar atau apa. Nah, ini standarisasi yang kita terapkan untuk bisa bergabung Semen Padang. Jadi nggak sembarang juga kita atur standarisasi. Tapi saya juga tidak pernah takut kehilangan pemain ya. Misalnya ada yang pergi diambil tim besar ya, Mhm. tidak pernah takut karena pasti akan ada penggantinya dan mudah-mudahan, penggantinya ini juga akan mengorbit menjadi pemain besar seperti mereka juga yang meninggalkan klub, itu aja sih. Wajar aja sih
zaman sepak bola modern sekarang datang dan pergi pemain, tapi Semen Padang ini saya salut juga banyak pemain yang lebih memilih tetap bertahan di Semen Padang walaupun tawaran-tawaran lain lebih menggiurkan. Kemarin 2 pemain kita, Bapak sendiri menyampaikan, sudah tidak jadi kita rekrut. Ini gimana, Pak? Ya, sebenarnya Leo dan Irsat ya. Iya, benar. Leo dan Irsat itu dari awal juga ketika kita pinjam dari PSM, secara komitmen mereka kan ingin melanjutkan terus dengan kita sebagai putra daerah, mereka lah 2 ikon sepak bola Sumbar sekarang. Tapi terlalu berdosa juga kalau kita tahan mereka untuk bermain di level Liga 2 ya. Mereka punya kualitas untuk tampil di Liga 1, untuk dilihat oleh coach tim nasional, untuk bisa bersaing, dipanggil di tim nasional senior. Jadi kalau mainnya di Liga 1 mungkin potensi dia untuk tembus tim nasional lebih bagus. Jadi untuk sepak bola Minangkabaunya itu frame besarnya yang kita lihat. Jadi jangan egois, kita berusaha mempertahankan mereka hanya untuk kepentingan supaya Semen Padang punya tim yang solid. Tanpa mereka juga akan lahir Irsat-Irsat baru, akan lahir Leo-Leo baru ya kan. Di sektor back kiri saya nggak pernah takut kehilangan Leo karena saya punya Yoga Andre, pemain muda potensial yang asli Padang, asli Minangkabau yang bisa kita orbitkan untuk menjadi the next Leo. Ya, di posisi Irsat juga kami tidak pernah takut ya kan. Sekarang kita muncul pemain seperti Genta, Alvaredo dan nanti akan muncul lagi pemain akademi yang akan kita orbitkan dan bukan tidak mungkin akan menembus tim nasional. Jadi tidak pernah apalah ya khawatir Leo pergi, Irsat pergi, itu adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak ya. Leo dan Irsat juga bagus untuk masa depan dan karir mereka. Buat Semen Padang juga is okay, kita juga bisa memberikan kesempatan kepada talenta yang lain untuk muncul menjadi pengganti-pengganti mereka. Karena kalau kita tetap hanya bertahan dengan 1-2 pemain, yang lain nggak akan muncul Ya, tentunya. tidak akan ada regenerasi, berhenti ya regenerasi. Apa tunggu yang kecil-kecil ini merantau dulu baru Iya. bisa kelihatan? Nggak mungkin itu. Lain soal kalau kita sudah di top liga ya, artinya kalau kita sudah di Liga 1, it's okay, kita pertahankan memang pemain-pemain yang asli. Tapi posisi sekarang kan kita memang ada di posisi Liga 2, jadi kita tidak bisa menghalangi orang yang pengen bermain di Liga 1, apalagi dia punya potensi untuk itu. Nah, ngomong-ngomong, kita dengar belakangan ini Pak Fendi dan beberapa direksi, manajemen, dan juga tim pelatih yang ada saat ini itu sudah mulai mengincar nih beberapa nama pemain. Tapi nanti kita tahan dulu. Nah, untuk Anda di sana semuanya jangan kemana-mana. Tetap di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share biar program kita ini semakin berkembang dan program kita ini semakin banyak diketahui informasinya. Tetap up to date untuk Anda semua. Sesaat lagi kita akan kembali. Kembali lagi di Belak-Belakan episode 12 dan masih membahas tentang Liga Kemungkinan Jilid 2. Masih juga bersama dengan manajer dan juga direktur operasional tim Semen Padang FC, Bapak Effendi Saputra. Pak Effendi, tadi sudah banyak kita bahas soal persiapan buat rekrut pemain. Tapi yang kita gantung tadi ada kisi-kisi nih. Biasa kisi-kisi ini akan menjadi apa ya?
semacam bola liar di tengah masyarakat atau juga netizen Mhm, atau juga penggiat media sosial. Mereka akan mencari tahu nih, kalau kita mmm, udah kasih kisi-kisi nih, ini arahnya ke mmm, sini nih, arahnya ke mmm. sini nih. Iya, Ada iya. nggak sedikit bocoran-bocoran dikit nih? Ya artinya saya mengikuti ya perkembangan dari supporter, permintaan-permintaan mereka Mhm, kemarin, "Pak kalau cari pemain Liga 1 itu yang fresh dong," gitu heeh, kan. Ya insyaallah akan kita turuti ya. mhm, Jadi saat ini memang ada pendekatan serius dengan beberapa pemain Liga 1 yang masih potensial ya, masih artinya pemain Liga 1 yang tidak hanya penghangat bangku cadangan di tim Liga 1-nya, tapi mhm, mereka adalah pemain-pemain inti yang bermain reguler di mhm. Liga 1. Insyaallah saat ini sih sudah ada 2 sih yang 2 ya? sudah ada 2 yang sudah siap merapat ya kan. Posisi? Next blak-blakan nih. Biar pada pantengin terus. Jadi, Heeh, isu terhangat dan terupdate itu hanya ada di hanya blak-blakan. di belak-belakan. Kalau Heeh, untuk yang lain itu udah pasti, udah pasti. udah pasti. Jadi keinginan supporter kan itu, kemarin sering itu kalau WA, kalau DM, "Pak, kita mau pemain Liga 1-nya yang kualitas," gitu kan, bukan yang di Liga 1 nggak dapat minute play, diboyong ke Semen Padang. Heeh, Oh ini, kali ini insyaallah pemain yang punya minute play, pemain reguler mhm. yang kita paksa untuk dalam tanda kutip, paksa main di Semen Padang dan insyaallah, mereka, setuju ya, artinya tinggal sedikit lagi kita akan pembicaraan dan kalau kisi-kisi yang lain mungkin ada yang lama yang akan tiba lagi kan gitu. Yang lama balik lagi. Iya, cinta Wah, lama cinta lama kembali belum tuntas. bertumpuk. CLBK. Iya, Ada CLBK iya, Dunsana. Nah, tadi ada 2 pemain, habis itu ada, cinta lama belum tuntas. heeh. Kayaknya apa mungkin nggak sih pemain ini juga bermain untuk Piala Menpora? Kayak, di siaran TV dulu gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada beberapa memang, yang minta izin dulu, "Boleh nggak main Piala Menpora?" Ya saya bilang, "Nanti kalau sudah kita tentukan siapa coach-nya, kita akan coba diskusi, kalau memang oke silakan untuk menambah jam terbang." Karena kan risikonya ada main di Piala Menpora kan. Mhm. Kalau dia cedera, ya Kita rugi tentu jadinya. ya dia juga rugi kan, kontrak Mhm, batal akhirnya kan. mhm. Tapi memang lebih bagus, sama-sama menahan diri aja, dia juga bisa latihan mandiri, main padang juga bisa konsentrasi kepada kontrak dia ya kan. Jadi saya pikir, kalau untuk main Piala Menpora memang tidak disarankan, tapi kami juga tidak melarang ya. Kalau Mhm. ada yang mau pemain yang belum tanda tangan kontrak, yang masih dalam tahap incaran mau main dulu di Piala Menpora, ya silakan aja, kami tidak melarang dan kami juga tidak menganjurkan. Kecuali Genta Alvaredo. Nah, kalau Genta memang sudah dikontrak ya, Heeh. Yoga juga sudah dikontrak, jadi mereka not for sale lah, not for loan Oh juga di ya. Jadi mereka betul-betul, dipersiapkan untuk, main padang musim ini. Mhm. Jadi mereka berdua dan Amar mungkin akan coba menjadi pemain reguler musim ini, sehingga kita akan regenerasi munculnya lebih cepat. Nah, kemungkinan untuk, dulu pernah waktu kalau nggak salah di Liga Kemungkinan Jilid 1, Mmm, Pak Effendi bilang akan ada lebih banyak pemain asli Sumatera Barat. mhm. Nah, ini gimana kira-kira dengan melihat kondisi sekarang? Iya kita coba memang, pemain asli lokalan ya, Mhm. tapi kadang-kadang dilema juga buat saya terutama, kalau kita pakai lokalan nanti dibilang kita nggak modal ya. Tapi kalau kita pemain luar nanti dibilang wajib lokalan. Jadi memang apa ya, maha benar supporter dengan segala cocotnya. Jadi saya sih coba kita bekerja Heeh. efektif aja, fokus saja untuk Semen Padang. Artinya selama pemain lokalannya bagus kita ambil. Tapi kalau di posisi itu tidak ada pemain lokal yang bagus, maka kita harus ngambil dari luar. Karena kita juga ingin Semen Padang kompetitif ya. Ini belum ditanya soal target, saya jauh Iya, target tetap kita target Liga 1, target target, target tetap Liga target 1. Liga 1. Jadi untuk sebuah tim target, ya tentu kita cari yang terbaik setiap posisi. Heeh. Kalau di posisi itu ada pemain yang sama
kualitasnya dengan pemain luar, tentu kita akan memilih yang lokal. Tapi kalau yang lokalnya kalah bersaing dengan luar, tentu kita harus memilih yang luar supaya tim ini tetap pada on track targetnya. Karena Jadi banyak pemain yang memang kalau udah bahkan kita sendiri di akun resmi juga nanya, "Bang, ini timnya target nggak sih?" gitu. iya, "Ini iya. target nggak?" Kalau target mereka justru antusiasnya sangat Iya. besar gitu. Karena memang begitu, kalau kita bicara ke publik bahwa kita akan lebih menggunakan banyak pemain lokal, pasti jawaban mereka, "Ah, nggak modal Nggak ini, mau nggak nggak target ini," nggak ada katanya kan. targetnya Iya. gitu. Padahal bukan itu maksud kita. Heeh. Tapi kalau kita nanti bicara, "Oh, kita akan rekrut ini dari sini dari sini dari sini," pasti akan bilang, "Nggak ada jiwa Minangnya klub ini." Jadi ini serba salah gitu. Tapi ya saya coba padukan nanti. Heeh. Jadi ada lokalannya yang kita persiapkan ke depan, ada juga pemain senior atau pemain yang punya kualitas di atas rata-rata pemain lokal yang nanti akan bermain di Semen Padang. Jadi kalau ini kita combine, lokalannya dapat, pemain kualitasnya dapat, supaya pelan-pelan kita tutup mulut-mulut nyinyir ini kan. Jadi supaya supaya oh, lokalannya ada Ada. banyak, ya kan. Pemain kualitasnya ada. Jadi nggak ada lagi ngomong, "Ah, Liga 1 cadangan terus makanya dibawa." Enggak, ini ada pemain reguler Liga 1. Pemain timnas ada. Jadi ya kita coba combine lah. Artinya pemain yang punya brand nama bagus, insya Allah nanti ada juga. Kita combine lah. Yang kalau bunganya kategorinya kalau di orang jualan itu pasti ada bungo galeh kalau bahasa Minang itu. Ada nggak sini, Pak? Kembangnya ya. Kembangnya. Semen Padang itu nggak pernah nggak punya kembang. Iya. Setiap musim pemainnya oke-oke. Ya mudah-mudahan tahun ini ada lah. Yang begitu nanti kita umumkan, si ini desain, oh pasti wah mantap nih. Jadi mengobati kesedihan Irsad pergi, Leo pergi, ada juga nanti yang akan masuk yang insya Allah sepadan lah dengan nama besar mereka berdua itu. Jadi kita bisa mempertahankan beberapa pemain bagus, kita bisa mengorbitkan beberapa pemain muda, kita bisa mengorbitkan pemain lokal, dan kita bisa membawa juga beberapa bintang ya untuk bisa bermain musim ini. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau Pak Fendi sendiri lebih memilih mana? Memilih pemain luar biasa yang datang di tim atau mengorbitkan? Saya tipikal percaya proses. Proses. Nggak ada yang instan, memang harus mulai ini. Sebuah kebanggaan saya bisa mengorbitkan seorang Genta ya, dari nol kita orbitkan dia di Semen Padang musim lalu, walaupun nggak musim kompetisi, masuk timnas, dan itu sebuah kebanggaan luar biasa ya. Tapi saya pengen coba lagi seperti itu. Tapi Semen Padang bukan tim yang didesain untuk seperti itu. Kita punya kewajiban juga harus berprestasi. Untuk itu harus diimbangi dengan pemain yang sudah jadi gitu. Nah ini dilematisnya di situ, bukan tim yang punya supporter yang bisa memahami, oh ini tim sedang berproses. Kita juga harus paham tuntutan supporter bahwa tim ini punya standar, tim ini punya kualitas yang harus dijaga. Gitu. Itu kita pakai pemain yang jadi juga. Jadi ini bagaimana cara ngeblendingnya aja nih. Mudah-mudahan pemain jadinya sudah siap untuk mengangkat prestasi dan kita juga bisa mencetak pemain-pemain baru kita. Tapi janji saya selama saya menjadi manajer, saya pasti akan mengorbitkan pemain muda dari akademi setiap musim, pasti. Nah itu dia, tentang akademi. Tapi nanti itu kita bahas, Pak, di sesi yang selanjutnya. Ini sedikit tentang persiapan dari fasilitas kita sendiri. Jelang menghadapi liga kemungkinan tadi, gimana? Saya sempat kepikiran juga ya, sempat diskusi sama teman-teman. Kalau memang tanpa penonton, ya kita pakai aja fasilitas kita ya kan. Tentu cost-nya lebih murah ya. Kita maksimalkan aja lapangan Indarung ini untuk menjadi match arena ya. Karena toh juga tanpa penonton. Jadi saya pikir ngapain mesti ya kita buat aja di kandang, betul-betul kandang kita kan, kandang kabau kita ya, yang setiap hari kita latihan di situ, ya sudah main di situ. Toh standarisasinya kalau untuk Liga 2 saya pikir kalau kita bagusin bisa kok gitu. Tapi ya tentu kita harus minta izin kepada PSSI, kalau memang diizinkan ya kita pakai. Dan yang lain-lain fasilitas sekarang progres ya.
bisa dilihat lah di sosial media kita termasuk Iya. SPFC TV ya Iya, kan. iya, iya. Sudah ada program blak-blakan, wah udah punya studio sendiri, Iya. banyak Ini belum kita kemajuan. bongkar loh, Pak. Belum kita Belum bongkar kita ya. bongkar semuanya. Fasilitasnya udah oke-oke lah. Sekarang kita progres main Padang menjadi tim yang lebih modern lagi, Mhm. lebih millennials lagi. Mhm. Jadi termasuk ide tadi menyelenggarakan lapangan itu termasuk kita akan produksi sendiri tentu kan tayangannya, Mhm. yang kita akan bagi share linknya kepada supporter, yang tidak perlu datang nobar, tidak perlu tinggal nonton bisa dari aplikasi. Itu kita progreskan semua, kita mutakhirkan semua supaya fasilitas-fasilitas kita ini bisa semakin bagus ya. Gym kita perbaiki, lapangan latihan juga kita naikin, termasuk akademi ya. Kita akan fokus ke sana, kita akan alokasikan lebih banyak anggaran klub untuk akademi. Itu yang akan kita bahas nanti. Ya, Tapi nanti kita tahan dulu. Nah, untuk Dunsana semua yang pengen tahu kelanjutan dari Liga Kemungkinan ini, tema kita kali yang kita angkat ini, nanti sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda. Kembali lagi di belak-belakan Semen Padang FC. Masih dengan tema kita kali ini, Liga Kemungkinan Jilid 2. Dan masih bersama dengan Bapak Effendi Saputra, yang merupakan manajer dan sekaligus direktur operasional tim Semen Padang FC. Yang sekarang ini sudah mulai kebanjiran DM. DM dari pemain, dari agen. Banyak nggak sih, Pak? banyak. Eh, Agen, mana yang paling agen, banyak? Agen atau pemain? tapi kan agen itu juga banyak teman-teman saya gitu. Oh. Jadi ya udah saling tahu lah. Kadang-kadang ngasih pemain kita juga udah tahu kualitasnya kan. Oh, udah ya dari teman-teman, dari pemain juga banyak kan yang DM langsung. langsung gitu gimana ya. Saya bilang saya tidak pernah mengintervensi pelatih ya. Jadi jangan salah, walaupun urusan kontrak-kontrak pemain sama saya, tapi tetap semua keputusan akhir ada di tangan pelatih. Artinya saya dan pelatih membagi kekuasaan untuk memilih pemain kan. Beliau pelatih nanti bisa mengajukan, saya boleh mengajukan, nanti kita godok. Kita godok, kita berdebat di situ. Kenapa kamu ngusulin dia, kenapa saya ngusulin saya, sehingga dapat komposisi yang terbaik, ya kan? Kan yang akan melatih juga pelatih. Ya, tapi kalau pelatihnya pergi, yang ninggalin pemain pelatih itu gimana nasibnya Iya kan gitu. benar. Gimana Ini kan? dia. Nah, Yang jadi disalahkan justru manajer. ya selalu manajer. Tapi Heeh. bagaimana pemain yang bawaan pelatih itu nanti kalau pelatih baru gitu. Nah. Tapi kita tidak minta itu. Tentu kita berharap ada sinergi yang bagus ya. Makanya tidak hanya melibatkan saya, juga nanti akan melibatkan beberapa direksi lain yang akan duduk bersama menentukan komposisi pemain. Ini lanjut apa enggak, ini kita rekrut apa enggak. Tapi bahwa usulan-usulan, progres administrasi semua nanti mungkin akan melalui saya sebagai manajer tim, tapi keputusannya itu lebih kolektif kolegial untuk menentukan bagian dari tim. Nah, tadi kita bahas soal yang terputus tadi soal akademi. Kan sebuah tim profesional itu sudah harus mempersiapkan tim akademinya. Kita sendiri kemarin sudah melakukan apa sih namanya, semacam seleksi. Ya. Ini perkembangannya seperti apa sih? Ya, seleksi akademi kemarin alhamdulillah menghasilkan beberapa pemain, termasuk yang sudah langsung kita kontrak itu Lugas ya. Juga ada beberapa yang akan menyusul. Hari ini saya menuntaskan pembicaraan dengan
Coach Hengki Ardiles. Wow. Coach Dia- Hengki jadi Ya, welcome, dia menjadi kepala ya, dia head coach untuk akademi kita, luar ya, biasa. semacam direktur akademi lah ya. Hah? Jadi kita berikan kepercayaan lagi kepada legend kita. Heeh. Artinya ini membuktikan Semen Padang tidak hanya melahirkan bintang, tapi juga melahirkan pelatih-pelatih yang berasal dari Semen Padang itu sendiri. Jadi saya mengucapkan selamat juga. Ini juga sebuah kebangkitan buat akademi kita. Nanti ke depan program semua akan dijalankan oleh Coach Hengki Ardiles. Beliau adalah coach dengan license B AFC, dan agar segera kita dorong untuk menjadi pelatih dengan license A AFC, sehingga bisa membantu banyak hal dalam pengembangan akademi dan terus menjadi bagian dari keluarga besar Semen Padang. Saya berharap dari tangan beliau akan muncul Hengki Ardiles yang lain. Itu kira-kira. Ini Coach Hengki akan ada yang dampingi pasti itu. Ya, kita memberikan kekuasaan kepadanya untuk memilih siapa nanti yang akan menemani beliau di akademi ya. Jadi mutlak untuk akademi berikutnya program semua akan dijalankan oleh beliau. Nah, kira-kira kalau kita kan bicara soal tim profesional, sementara kita masih di Liga 2 ini, Bang. Emangnya Liga 2 itu perlu atau baru kita aja sih, Pak, yang punya akademi untuk U16 seperti ini? Mestinya ya kalau kita berkaca dari liga termasuk yang terdekat aja, tetangga kita di Thailand itu Liga 3, Liga kasta rendah pun mereka sudah punya akademi ya. Artinya sepak bola modern, bisnis industri sepak bola modern sekarang, akademi adalah sesuatu yang mutlak ya. Harga pemain gila-gilaan sekarang kan. Benar. Ya kan, pasar pemain itu kalau menjelang kompetisi gila-gilaan. Tapi kalau kita bisa melakukan pembibitan sendiri, kita bisa mengeluarkan sendiri, akan jauh terasa cost-nya lebih hemat. Contohnya kita sekarang ini. Kita sekarang dalam posisi kembali akan menuai beberapa pemain akademi, dan ke depan kita sudah mulai dengan pemain-pemain kelahiran 2004, 2005, 2006. Hingga 2-3 tahun lagi mereka akan siap untuk dipanen oleh kita sendiri ya. Jadi nggak perlu lagi kita harus pusing-pusing cari pemain dari luar dengan harga mahal. Tentu perlu nanti pemain jadi dari luar, tapi tentu komposisinya nggak terlalu banyak lagi karena kita sudah punya. Jadi itu pentingnya akademi yang mau kita bangun. Karena ini juga menjadi tolak ukur untuk anak-anak muda. Karena kalau tidak ada sebuah tim yang akan tempat menyalurkan bakat mereka, kemana lagi gitu. Ya, dan harus diingat juga, ini juga supporter supaya tahu, Akademi Semen Padang ini masuk dalam program Double Pass ya, programnya FIFA yang direkturnya itu Arsene Wenger ya. Direktur programnya Arsene Wenger, ada 158 akademi di seluruh dunia. Indonesia ada 3 kalau tidak salah, termasuk Semen Padang. Jadi akademi kita nanti akan dipantau, pelatih kita akan memberikan report dalam periode tertentu kepada program Double Pass ini, bagaimana program akademinya berjalan. Jadi buat supporter bisa cek itu di Double Pass ya, program akademinya FIFA. Semen Padang termasuk salah satu yang masuk dalam program FIFA itu. Alhamdulillah 1 tahun ini kita melakukan pendekatan dengan mereka memberikan kepercayaan kepada Semen Padang FC ya. Karena 2 lainnya setahu saya Akademi Persija Jakarta dan Akademi PSM Makassar. Jadi satu-satunya yang jadi merinding. Ini Liga 2 kita sendiri. Ya, Liga 2 cuma kita sendiri ya yang ikut program Double Pass-nya FIFA. Banyak itu akademi klub lain yang pengen ikut, tapi ternyata cuma 3 dari Indonesia yang diikutkan. Dan alhamdulillah sebenarnya ada sebuah kewajiban, kita harus bisa menelurkan pemain-pemain akademi kita di tim utama. Makanya 2 tahun terakhir ini kita terus menelurkan kan. Musim lalu kita ada 3 pemain akademi yang naik, tahun ini mungkin ada 1 atau 2 yang akan naik. Nah, ini untuk akademi sendiri, apakah hanya U16 atau ada kewajiban UU lain nih? Ya, untuk sementara nanti U16 ini sama U18 nanti akan kita coba. U18 kalau tahun lalu kan EPA 2008 U18 itu khusus untuk tim Liga 2 ada EPA U18. Nah, kita akan siapkan tim untuk itu. Kalau untuk yang 16 ini kita siapin untuk Suratin 17. Oh, untuk Suratin. Suratin. Tapi kalau Musim untuk ini. liga sendiri nggak ada?
Ya bukan tidak mungkin kalau ada yang spesial akan kita coba orbitin masuk dalam tim utama ya kan. Jadi kalau di luar negeri itu, di Eropa Mbappe itu debutnya aja bisa 16 tahun. Saya punya cita-cita, saya punya visi someday pemain Semen Padang bisa debut di umur 16 tahun, 17 tahun itu tentu menarik ya. Kita akan coba lakukan itu. Mungkin musim ini kita bisa coba, mungkin. Mhm. Hmm. Nah, kalau kita lihat tahun ini akan ada U16, Ya, U18. ya. Jadi nanti setelah U16 berjalan kita akan coba U18 karena kita ingin kepastian juga kalau EPA jalan Mhm. yang EPA itu kalau yang wajibnya Liga 2 kan U18. Liga 2 U18. Iya, U18 seharusnya secara regulasi Liga 2 wajib ada tim EPA U18. Mhm. Maka kita akan siapin gitu. Tapi sementara yang mau kita bangun U16, jadi U16-nya akan berjalan terus, ikut Suratin 17, tahun depannya bisa ikut U18. U18. Jadi panjang ya. Tapi kita berharap nggak hanya U18 tahun depan. Ya, tahun Bisa. depan namanya muncul lagi yang U14. Pelan-pelan memang kita coba bangun lagi Akademi Semen Padang ini yang memang sudah terkenal ya, bisa Mhm. bahkan prestasi tertingginya adalah juara nasional U21 ya, tahun 2014. Iya, benar. Itu pemainnya sekarang udah jadi bintang-bintang semua. Jadi Ada kita Leo. berharap itu bisa kita ulangi lagi dalam waktu dekat ini. Amin, mudah-mudahan. Ya. Ini jadi nggak tertutup kemungkinan. Tapi akan ada seleksi lanjutan untuk Ya, seleksi berjalan terus kita lakukan masukan-masukan dari SSB di seluruh Sumbar, suka ngasih masukan, oke kita lihat nanti kalau yang apa kita rekrut. Mungkin setelah Lebaran juga akademi ini akan ngumpul, nanti mereka akan melakukan latihan juga rutin gitu. Dan ya beberapa nanti sekolahnya akan pindah juga kemari. kita punya sekolah sendiri. Satu-satunya klub yang punya sekolah sendiri. Komplit kayaknya. Komplit. Mes ada, lapangan latihan ada, Sekolah ada, sekolah rumah ada, sakit ada, rumah sakit ada. semua lengkap. Nanyain apa lagi coba di sini? TV udah ada. TV udah ada. Next mungkin radio FM ya, cita-cita kita. Jadi nantikan aja nih, mudah-mudahan progresnya jalan. Kita rencana akan bangun store, ya kan, akan bangun FM sendiri mungkin. Sekarang mungkin akan nimbrung dulu program radio. Kita coba tahun ini lebih mendekat lagi dengan supporter, lebih dekat lagi dengan bisnis development ke depannya ya. Jadi ini karena pandemi aja. Kalau nggak pandemi mungkin kita sudah melesat nih ya. Jadi mohon kesabarannya aja. Saya pikir itu Bang Roni. Ada lagi? Nantang. Aplikasi. Emang kenapa ini tim kreatif kita nanyain aplikasi? Semuanya mungkin bisa dikasih tahu juga nih Pak Fendi. Kita punya aplikasi yang banyak. Ada aplikasi Semen Padang FC. Yang di sana juga ada jualan merchandise, informasi berita, informasi pemain. Ini gimana pengembangannya juga? Ya saya pikir ini jadi salah satu media yang akan semakin mendekatkan klub dengan supporternya ya. Ya aplikasi ini suatu hal yang sangat positif. Hampir semua klub di dunia ini sekarang pakai aplikasi. Dan saya berharap semua supporter sejati yang Semen Padang mungkin bisa menggunakan aplikasi ini untuk semakin lebih dekat dengan kita. Aplikasi-aplikasi ini nanti mungkin kalau sudah bisa nonton di stadion kita akan maksimalkan untuk di penjualan tiket, penjualan merchandise, nanti ada hal-hal yang lain yang lebih ada forum diskusi yang lebih akan mendekatkan lagi klub ya. Jadi saya pikir ini sebuah langkah positif dan kita sudah siapkan sistemnya sehingga ke depan ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik tentunya buat Semen Padang ya. Artinya mungkin supporter selama ini akan lihat ada kemajuan nih, sudah ada aplikasi, sudah bisa belanja online untuk merchandise. Nanti kita akan buat berbagai macam hal-hal kreatif lah dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi jangan lupa nih, langsung saya promosikan. Upload, ya kan? Download aplikasi Semen Padang FC. Ada diskon juga sekarang ini. Ada diskon, banyak jualan ya kan. Jangan lupa borong historical jersey Semen Padang. Saya aja borong banyak kemarin. Jangan lupa lihat kan, wajib dikoleksi mulai dari sekarang karena ini membantu juga keuangan klub yang saat sekarang memang lagi butuh-butuhnya dukungan dari supporter juga. Artinya inilah saat-saatnya kalian menunjukkan diri kalian adalah supporter sejatinya Semen Padang FC. Itu dia.
Nah, nggak terasa udah 1 jam kayaknya kita ngobrol. Udah sejam ya? Cepat kali. Udah sejam itu, Pak. Udah sejam dan tentunya kita ngucapin terima kasih informasi-informasinya, Yap, Pak Effendi. sama-sama. Karena Pak Effendi ini agak sulit kita temui. Karena beliau selalu merajalela ke seluruh Indonesia, baik itu deketin sponsor, Iya, iya, deketin deketin pemain. pemain. Kalau udah dapat udah langsung kita guide aja ke sini. Pak Dan Effendi duduk ya kita cerita. saya berharap nggak ada lagi liga kemungkinan jilid Nggak 3 ada. ya. Jangan sampai. Paling-paling kita kalau besok ada bincang-bincang kayak gini kita ngobrolin soal ini pemainnya siapa lagi nih Ya, Pak? Ini siapa yang mau gitu. datang ya. Siapa yang mau datang Terus gitu. update makanya di belak-belakannya SPTV dan update juga websitenya. Semua berita terbaru ada dari situ. Sosmed-sosmed kita like, jangan lupa semua. YouTube kita juga ikutin. Dan ini semua untuk membuat klub kebanggaan kita semakin baik dan baik lagi ke depan. Amin. Oke, kita ucapin juga terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mendukung program kita ini. Ada PT Semen Indonesia Group, PT Semen Padang, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Nagari, Telkomsel, IndiHome, terus juga ada PT Surya Global Makmur. Sekali lagi terima kasih Pak Effendi. Kita salam Siap. COVID dulu. Siap. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu. Semua supporter, fans, dan pendukung Semen Padang supaya sehat selalu, jaga kesehatan, jauhkan kita dari COVID-19. Amin. Dan mudah-mudahan COVID ini segera selesai. Amin. Capek kita. Siap. Kita udah pengen langsung ke stadion aja lagi. Iya, iya. Ya udah, untuk Anda dan sana semua, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Blak-Blakan episode 12 ini. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, terus juga like, komen, dan share agar program kita ini semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang kita berikan Anda ketahui ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.